222, episode 42 Asmodes 2. Di babak ini, pria itu tidak ada. Segera setelah saya membaca kalimat ini, arus listrik mengalir dari kepala saya ke jari kaki saya. Mungkin? Tidak, itu tidak mungkin. Tentu saja tidak. Ada banyak orang yang bisa disebut pria itu oleh Yo Jong-hyuk. Dalam regresi sebelumnya, ada beberapa orang yang Yo Jong-hyuk bertemu. Lalu aku teringat pikiran Yo Jong-hyuk yang sering muncul dan pikiranku menjadi rumit. Yo Jong-hyuk punya pemikiran. Jangan berpikir itu akan membaik dengan mengulangi regresi. Hanya ada hari ulang tahunku dalam hidup ini. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Tetap saja, aku tidak akan menyerah. Petik 1. Sial, dari semua penampilan, ini adalah kata-kata saya. Saya dengan cepat menggulir halaman ke arah adegan lain. Kata-kata, pria itu, sering muncul. Dia tidak pernah menulis nama, Kim Dokja tetapi jelas saya. Tentu saja, saya tidak bisa memastikan 100% karena saya tidak ingat semua yang saya katakan. Meski begitu, aku tidak bisa membayangkan orang lain mengatakan kata-kata ini kepada Yo Jong-hyuk. Jika orang lain mengatakan hal-hal sepele seperti itu, Yo Jong-hyuk akan memotong kepala mereka. Petik 2. Aku mengalami gangguan psikotik. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas bertanya-tanya tentang kata-katamu. Saya mengabaikan pesan dari Great Sage Equal of Heaven dan perlahan-lahan mengambil napas dalam-dalam. Saya perlu mengatur pikiran saya. Masih ada waktu. Tanpa diduga, dinding keempat membantu saya. Kim Dokja berpikir, singkatnya, ini adalah situasi saat ini. Ia beritahu aku. 1. Revisi pertama Ways of Survival telah tiba. 2. Revisi dimulai dari regresi keempat Yo Jong-hyuk. 3. Seseorang yang dianggap sebagai Kim Dokja muncul dalam ingatan dari regresi keempat Yo Jong-hyuk. Itu adalah organisasi yang sangat mudah. 3 fakta ini adalah bukti dari hanya satu hal. Yo Jong-hyuk gagal dalam regresi ketiga. Saya tidak bisa memikirkan hal lain, tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Jika Yo Jong-hyuk dan saya mencapai akhir dunia ini, dia tidak akan pindah ke regresi keempat. Ini adalah alasan yang paling logis. Babak ketiga yang saya campur tangan adalah kegagalan. Waktu setelah kegagalan baru dicatat dalam revisi Ways of Survival. Saya bertanya-tanya bagaimana itu mungkin tetapi ini adalah dunia di mana banyak hal mustahil telah terjadi. Aku menghela nafas singkat dan mencari cara bertahan hidup lagi. Satu pertanyaan diselesaikan tetapi banyak lagi yang dibuka. Melalui dinding keempat, saya mencoba memilah-milah pertanyaan yang muncul satu persatu. Mengapa saya tidak ada di putaran keempat Yo Jong-hyuk? Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, aku tidak bisa mendapatkan jawaban. Mungkin karena saya bukan karakter atau mungkin karena masalah lain. Bagaimanapun, sudah jelas bahwa tidak ada lagi dari regresi keempat dan seterusnya. Ada masalah kedua yang harus saya fokuskan. Jika revisi pertama adalah penggambaran peristiwa di masa depan, mungkinkah ada revisi kedua tergantung pada tindakan saya? Tidak ada yang pasti. Mungkin revisi pertama ini tidak dapat dikesampingkan sebagai masa depan yang pasti. Namun, saya yakin itu bukan probabilitas tinggi. Jika ini adalah masa depan yang pasti, penulis tidak akan mengirimkannya kepada saya. Saya tidak tahu mengapa tetapi penulis memberi saya kesempatan melalui revisi ini. Jika saya terus berjalan di jalur ini, regresi ketiga akan berakhir dengan kegagalan. Kemudian pada regresi keempat, Yo Jong-hyuk akan mengulangi semuanya sendirian. Penulis mengirim peringatan. Tentu saja, si penulis mungkin memiliki bau yang menyengat, tetapi dalam hal apapun, saya memutuskan untuk tidak mempertimbangkannya karena tidak ada jawaban. Langkah pertama adalah membaca semua ini lagi. Kepalaku akan sakit. Aku menekankan tangan ke pelipisku dan terus membaca Ways of Survival. Beberapa tempat sama, sementara beberapa lainnya diganti. Bagaimanapun, saya merasakan banyak emosi ketika saya membaca ceritanya. Brengsek itu Yo Jong-hyuk, dia masih seperti ini terlepas dari semua yang kukatakan padanya. Petik 2. Saya sedang memikirkannya. Lihat ini. Bukankah itu sedikit berubah? Petik 2. Sudah saya pikirkan. Juga. Ya, bagian ini sangat menarik. Saya menyukai bagian ini. Petik 1. Sial, ada terlalu banyak penjelasan. Petik 1. Tidak, kalimatnya tampak sedikit lebih baik. Apakah penulisnya bertambah? Petik 1. Terjebak dalam pemikiran ini, saya kembali ke identitas pembaca dan jatuh ke jalan survival lagi. Dia masih mola-mola, tetapi yang menarik adalah bahwa intervensi saya mengurangi kesalahan kecil Yo Jong-hyuk. Bagian yang paling menonjol adalah dia menangkap ichthyosaur, seperti saya di awal babak keempat. Yo Jong-hyuk berpikir, orang itu punya skenario tersembunyi di sini. Dia juga tidak mati dari teater Dungeon di regresi ke-8 dan ke-11. Petik 2. Aku hidup karena orang itu. Yah, entah bagaimana aku masih bisa selamat. Petik 1. Saya hampir terharu ketika membaca bagian ini. Jika saya punya tempat untuk pamer maka saya akan membual. Semuanya, lihatlah, sunfish sialan itu telah tumbuh. Petik 1.
Tentu saja, saya adalah satu-satunya pembaca Ways of Survival sehingga tidak ada tempat untuk menyombongkan diri. Pengguliran cepat saya tiba-tiba berhenti ketika saya memikirkan pertanyaan. Tunggu sebentar, orang ini lebih baik dari yang saya kira. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Yo Jong-hyuk yang terpengaruh olehku. Akankah dia mencapai akhir dunia yang pantas? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya mendengar dari Aileen bahwa Anda sedang sekarat. Petik 2. Kim Jong-hyuk Si. Apakah tubuh Anda baik-baik saja? Petik 2. Pintu terbuka dan Yang Hayong dan Han Myung-oh masuk. Saya lupa bahwa saya menyuruh Aileen untuk memanggil mereka berdua. Apakah itu smartphone? Yang Hayong melihat perangkat yang kupegang dan berlari dengan cepat. Saya dengan ringan mengubah tangan yang memegang telepon dan menjawab, tidak, pergi. Bisakah kamu menerima pesan? Sebuah panggilan, internet. Petik 2. Apakah kamu punya rahang? Yang Hayong membuat ekspresi cemberut pada jawaban dinginku. Lalu mengapa kamu memanggil kami di sini? Apakah kamu masih berhubungan dengan rasi bintang yang kuceritakan? Mereka. Yang Hayong mengangkat bahu dan menjawab, mereka tidak tertarik. Benarkah? Skenario masa depan akan sulit diatasi dengan kekuatan saya sendiri. Sampai sekarang, lawannya adalah bencana yang turun melalui skenario atau rasi bintang individu. Mereka yang akan mengganggu saya di masa depan lebih besar. Misalnya, orang-orang fedasialan itu yang meniduriku dengan takdir. Jika saya ingin melawan mereka, saya perlu mengetahui tren rasi bintang dan transenden dengan ide-ide serupa. Semua orang tampaknya sibuk melakukan hal mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka bahkan tidak menjawab. Petik 2. Masih terlalu dini. Jauh kemudian dalam cerita bahwa Yang Hayong menjadi Raja Transenden. Oleh karena itu, rasi bintang yang berada di sisi Yang Hayong dalam novel aslinya mungkin berbeda pada saat ini. Apalagi yang asli, sudah berubah. Saya menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa. Kamu bisa keluar. Petik 2. Apa, kaulah yang memanggilku? Yang Hayong menggerutu dan meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Han Myung-oh. Han Myung-oh membuka mulutnya terlebih dahulu. Kamu tahu, ini aneh. Saya kenal Anda sejak dulu di perusahaan tetapi. Petik 2. Cukup, apakah Anda tahu mengapa saya memanggil Anda? Petik 2. Han Myung-oh sepertinya tahu alasannya. Petik 2. Sebenarnya, aku tidak bisa menghubunginya. Bukankah koneksi Anda ke rumah tangga dipulihkan? Sudah pulih. Namun, tidak ada respon dari Raja Iblis. Petik 2. Belum lama ini, saya memutuskan koneksi Han Myung-oh ke Raja Iblis Asmodes menggunakan pedang pemenggalan setan 4 yin. Tetap saja, itu hanya hal sementara. Saya pikir sudah waktunya kontak dengan Asmodes didirikan kembali. Namun belum ada kontak darinya. Apakah tidak ada yang ingin dia tanyakan? Mungkin dia tidak lagi percaya padaku. Atau, pada saat ini, ekspresi Han Myung-oh berubah. Aku terhubung. Aku gugup sejenak. Raja Iblis Asmodes. Kehadiran yang kuat di antara 72 Raja Iblis sekarang akan berbicara kepada saya melalui mata dan mulut Han Myung-oh. Ngomong-ngomong, ekspresi Han Myung-oh agak aneh. Apa itu? Sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Dia datang langsung. Raja Iblis datang langsung. Satu sisi hatiku mendingin. Raja Iblis datang langsung. Arti kata-kata ini sederhana. Raja Iblis Asmodes langsung mengunjungi area skenario dengan tubuhnya sendiri. Saya bertanya sambil terus menerima pesan saluran dari Bio. Apakah dia dekat sini? Aku pikir dia sudah menemukanmu. Sudah menemukan saya. Tidak peduli berapa banyak saya mengangkat akal, saya tidak bisa merasakan Raja Iblis sama sekali. Jika Raja Iblis benar-benar datang ke sini, tidak hanya rasi bintang saluran akan terbalik, tekanan besar seharusnya menyebabkan sekelompok inkarnasi mati kehabisan darah. Ngomong-ngomong. Tunggu, jangan katakan padaku. Jika saya memikirkannya, saya melakukan segalanya dengan nama Yo Jong-hyuk. Makhluk yang tidak memasuki saluran atau tahu persis apa yang terjadi cenderung menebak posisi saya melalui Starstream. Menurut Starstream, posisi saya saat ini adalah kotoran. Kenapa tiba-tiba? Direktur Utama Han, apakah kamu tahu jalan ke kompleks industri Gilobat? Yo Jong-hyuk dalam bahaya. Kim Dok-ja. Hore Kim Kim-ja. Kemerdekaan kompleks industri. Yo Jong-hyuk mendengarkan teriakan yang datang dari seluruh kompleks industri Gilobat dan memiliki ekspresi yang rumit. Aku tidak bermaksud melakukan ini. Yo Jong-hyuk mengerutkan kening saat dia menatap Duke Gilobat yang meninggal di tangannya. Bunga api berterbangan di sekitar tubuh Yo Jong-hyuk karena pembukaan kekuatan transendennya yang berlebihan. Dia tidak perlu membukanya pada saat ini. Masih terlalu dini untuk membuka tahap transendensi pertama. Namun, tidak mungkin untuk menangani karyanya di dunia iblis dalam waktu singkat tanpa membuka kekuatan. Itu adalah kekuatan yang sengaja disembunyikan dari rasi bintang, tetapi ia ditangkap oleh salah satu dari mereka. Yo Jong-hyuk menyaksikan boneka Uril yang duduk di bahunya. Kurasa orang ini tidak punya ide. Konstelasi, Hakim Api Setan-Setan, puas dengan pencapaian Anda. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis tersentuh oleh persahabatan Anda. Petik 2. Duke memberikan banyak koin. Jadi aku membunuhnya. Petik 2.
Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis tertawa. Yo Jong-hyuk tidak menjawab dan melihat layar panel di kantor Duke. Ada adegan berkualitas rendah yang sepertinya direkam oleh orang-orang Weni. Yo Jong-hyuk. Aku Yo Jong-hyuk. Petik 2. Itu adalah pemandangan yang tidak masuk akal. Ratusan orang berteriak bahwa mereka adalah Yo Jong-hyuk. Hal yang paling mengganggu adalah pria besar itu berteriak di tengah. Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk. Wah. Yo Jong-hyuk menyaksikan adegan itu dengan cemberut sebelum memutar kepalanya. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis memerah. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, mendesak Anda untuk pergi dan bertemu Kim Dokja. Yo Jong-hyuk menggelengkan kepalanya. Petik 2. Aku sudah memastikan bahwa dia masih hidup. Batalkan skenario pribadi Anda dan kirim saya kembali ke dunia asli. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti terkejut. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengatakan bahwa skenario pribadi belum berakhir. Isi dari skenario pribadi Rasi Bintang, Hakim Setan Api, adalah untuk menemui Kim Dokja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menerima skenario pribadi itu? Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis sangat terkejut. Bahu boneka Uril bergetar dan dia memiliki ekspresi yang tidak akan dia buat bahkan jika Eden dihancurkan. Yo Jong-hyuk memperhatikan beberapa saat sebelum menghela nafas. Apakah ini baik? Konstelasi, Hakim Setan Api, mengangkat kepalanya dengan ekspresi cemberut. Aku telah menjadi duke dunia iblis dengan ini. Tetapi Anda adalah malaikat agung. Saya bertanya apakah ada masalah dengan ini. Petik 2. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, sangat malu. Konstelasi, Hakim Api Setan, berkata bahwa dia belum memikirkannya. Petik 2. Sial, Yo Jong-hyuk berbicara semua jenis kutukan saat dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertindak di masa depan dengan malaikat agung. Konstelasi, Hakim Setan Api, memperingatkanmu. Kegelapan yang luar biasa mulai berkumpul di sekitarnya. Yo Jong-hyuk secara naluriah menarik Heaven Sucking Sword di aura yang tangguh. Namun, lawannya adalah seseorang yang tidak bisa dimenanginya hanya dengan menghunus pedang. Jurang gelap berkumpul menjadi esensi. Kegelapan yang paling dalam dari dunia iblis dimanifestasikan di depan matanya. Yo Jong-hyuk tahu kegelapan ini dengan sangat baik. Melarikan diri. Saya tidak bisa melindungi tubuh simbolis Anda. Petik 2. Rasi Bintang, Hakim Setan Api, mengatakan itu tidak mungkin. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti. Bahu Yo Jong-hyuk sedikit gemetar. Boneka Uril belum pernah melihat napas seperti itu sebelumnya dan meraih bahu Yo Jong-hyuk dengan ekspresi panik. Tidak mudah untuk menenangkan tubuh yang gemetaran. Seolah-olah dia tidak ingin mengakui rasa takut, Yo Jong-hyuk membuka mulutnya dengan ekspresi jahat. Petik 2. Aku pernah dibunuh oleh orang ini. Saat berikutnya, tubuh kegelapan menampakkan dirinya dengan aura yang luar biasa yang meledak tubuh inkarnasi di daerah. Anda berada di tempat seperti ini, Raja Penyelamatan Iblis. TL, Rainbow Turtle.